Warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, yang kita hormati dan kita muliakan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin, Bapak Ibu Hakim Tinggi PTH Banjarmasin, Panitera Sekretaris PTH Banjarmasin, pimpinan atau ketua dan wakil ketua Pengadilan Agama Kalimantan Selatan, Bapak Ibu Hakim PA Kalimantan Selatan, dan seluruh hadirin yang hadir di sini tanpa bisa kita sebutkan satu persatu. Ini hari sudah semakin mendekati siang, jadi sepertinya agak surut semangatnya. Jadi mohon izin untuk menyampaikan, karena saya tuh didukung oleh Buhan PA Negara, jadi perlu disampaikan kekompakan kita sehingga ketika ketuanya itu mau tampil, Bu, sampaikan pantun, Bu, gitu. Karena saya sendiri bukan orang Banjar, sehingga anak buah saya tahu Ibu Ketua harus dikasih pantun. Jadi ini kolaborasi dari Buhan PA Negara, bukan cuma 1-2 orang. Mohon izin menyampaikan berpantun. Mudah-mudahan saya bisa. Sapat karing dari negara, iwak wadi, calapannya ampalang. Semangat pagi para hadirin semua, izinkan kami ucapkan salam dari negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Kamis, sinar mentari telah membuka hari. Sri Kandi yang tampil hari ini cantik dan berenergi, siap eksplorasikan diri, mengikuti seminar sehari IKAHI. Satu lagi Bapak Ibu, jalan-jalan ke wilayah negara, jangan lupa beli semangka. Jangan remehkan kaum hawa. Kalau bersatu dapat taklukkan dunia. Terima kasih Bapak Ibu, hanya untuk penyemangat untuk pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan di masa pandemi ini. Ya, langsung saja, mohon izin saya sebagai pembanding dari pemateri pertama, yaitu dari Ibu Kepala Dinas. Mohon izin tadi saya lupa menyebutkan Ibu Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Mohon izin, ketika kita ketahui bahwa yang saya sampaikan di sini memang kita fokus kepada kewenangan pengadilan agama. Akan tetapi ketika saya mendengar yang dipaparkan oleh Ibu Husnul, ya, beliau memahami tentang perkara yang biasa ditangani oleh pengadilan agama. Apalagi kita harus lebih dari itu. Dan saya salut sekali dan mengapresiasi karena ketika kita semua di wilayah Kalimantan Selatan, Ibu sudah bekerja sama atau mengadakan MOU dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan. Mohon izin. Nah, di sini saya mau memaparkan, di sini ada 3 pengertian, yaitu tentang hukum, kesetaraan gender, dan perceraian. Karena di sini saya memaparkannya tentang perlindungan hukum hak-hak perempuan anak pasca perceraian. Ini memang implementasi dari Perma nomor 3 tahun 2017. Tadi sudah dipaparkan oleh 3 pemateri, dan pada dasarnya tujuannya sama. Yang dihadapi di pengadilan agama itu sama. Karena dengan tupoksi kita sebagai hakim, sebagai praktisi, sebagai penegak hukum terkait hal ini, kita fokuskan terkait dengan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak. Dan di sini saya sebagai pembanding berusaha untuk memaparkan itu, karena kita menjalankan tupoksi itu diikat atau dengan aturan yang namanya hukum. Hukum itu kan berupa norma dan sanksi untuk mengatur, untuk menciptakan ketertiban dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Kesetaraan gender itu memberikan kesempatan yang sama dan seimbang terhadap kaum laki-laki dan perempuan. Ini kenapa saya memunculkan itu, karena memang ini ada keterkaitan dengan
tema seminar pada hari ini. Dan di sini kita fokuskan pada perkara perceraian. Dan kita tahu sendiri perceraian itu ya putusnya ikatan perkawinan yang diajukan ke pengadilan dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum dan sudah diusahakan untuk dirukunkan akan tapi tidak berhasil sehingga putus perkawinan. Kemudian terkait dengan pelindungan hukum terhadap perempuan, sebenarnya negara sudah menjamin atau melindungi dalam bentuk undang-undang, dan undang-undang di sini sudah banyak, sudah saya ini kan, saya tuangkan di situ karena masing-masing sudah punya. Artinya itu hanya sekedar yang kita tuangkan, akan tapi di luar itu sebenarnya masih banyak lagi. Itu sudah negara sudah melindungi. Itu dari dulu dengan keluarnya peraturan dan undang-undangan yang ada. Kemudian terkait dengan implementasi Perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum, Mahkamah Agung menyusun Perma ini punya tujuan, yaitu yang saya susun adalah 3 tujuan. Yaitu yang pertama, sebagai upaya Mahkamah Agung untuk membentuk standar bagi hakim dan aparatur peradilan dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan. Di sini Mahkamah Agung mengarahkan agar yang menangani terkait dengan perkara perempuan itu mempunyai sensitif gender. Jadi tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan karena memang selama ini seakan-akan masih adanya perbedaan itu. Kemudian yang kedua, memastikan penghapusan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum. Yang selanjutnya adalah dalam perkawinan perempuan mempunyai hak untuk disetarakan, terutama karena fokus pada hari ini, terutama dalam perkara perceraian. Mungkin saya akan membahas ini agak lebih cepat karena memang berbatas waktu dan sudah dibaca mungkin ya sama Bapak Ibu sekalian. Dan di sini saya tuh merangkum di Perma nomor 3 tahun 2017 ini itu ada 3 posisi perempuan yang berkonflik dengan hukum, yaitu yang pertama perempuan sebagai korban, kedua perempuan sebagai saksi, ketiga perempuan sebagai pihak. Dalam perkara perceraian ini bisa dilihat ketika cerai talak kita melihatnya perempuan sebagai korban karena dicerai. Ketika cerai gugat perempuan berposisi sebagai pihak, akan tetapi sebenarnya bisa keduanya sebagai pihak dan sebagai korban. Kita memfokuskan seperti itu. Nah, karena terkait dengan ini. Kemudian hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian itu sebenarnya selain 5 ini ada, yaitu terkait dengan harta gono gini, waris atau yang lainnya, akan tetapi kita fokuskan pada ini adanya mut'ah, nafkah idah, nafkah lampau atau madiyah, hadonah atau hak asuh anak, serta nafkah anak. Sebelum lahirnya Perma nomor 3 tahun 2017, kita masih berkonotasi atau berasumsi atau berpandangan atau pandangan kita masih dalam batasan baik dalam keseharian maupun dalam tugas kita. Yang pertama adalah masih memandang pemenuhan hak perempuan dan anak sebatas yang diminta. Ketika tidak diminta gimana? Hakim belum merespon. Nah, yang kedua, tidak dipenuhinya hak perempuan pasca perceraian dikarenakan perempuan itu dinilai nusus. Dinilai nusus terkadang tidak secara mendetail menggali apa alasannya dia pergi. Masih seperti itu. Kemudian belum optimalnya kita itu memberikan pemahaman tentang hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian kepada para pihak. Jadi kita ketika tidak minta ya sudah, kita seperti nggak punya kewajiban menjelaskan ada loh hak-hak perempuan yang bisa diminta ketika terjadi perceraian, bagaimana perlindungan anak setelah perceraian. Kemudian selanjutnya penyelesaian perkara perceraian belum berorientasi pada perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dan perempuan. Yang selanjutnya kita sebagai hakim belum mengoptimalkan kewenangan kita yang secara ex officio dalam perlindungan hukum
terhadap perempuan dan anak pasca perceraian. Kenapa terjadi seperti itu? Sebenarnya kesetaraan gender itu sudah dari dulu digaungkan, bahkan undang-undang banyak yang dikeluarkan. Akan tetapi diskriminasi terhadap perempuan itu sampai sekarang saya yakin masih. Diskriminasi itu diantaranya perempuan yang dipandang atau dinilai atau dilihat itu hanya perempuan berbatas pada yang berani mengeksplorasikan diri, yaitu berani tampil, dia yang punya profesi, dia yang berpendidikan tinggi, dia yang mempunyai materi. Jadi berani. Ketika nggak berani bagaimana? Nah, ini belum tercover. Di mana perlindungannya? Kemudian perempuan yang tidak mempunyai kemampuan, yaitu tidak terperhatikan oleh kita semua. Wanita yang pergi dari tempat tinggal bersama dinilai nusus dan tidak mempunyai hak pasca perceraian tanpa melihat alasannya. Ini kewajiban hakim untuk menggali. Kenapa sih dia sampai nusus? Kenapa dia sampai pergi? Terkadang bukan alasan dia yang memang punya keinginan, tapi karena kondisi yang tidak tahannya, karena ada pihak ketiga, orang tuanya, atau memang KDRT. Kita kadang-kadang belum sampai sebegitunya, makanya diskriminasi masih belum maksimal kalau menurut saya sendiri. Kemudian wanita yang tidak bekerja atau hanya menjadi ibu rumah tangga dianggapnya tidak memberikan kontribusi apapun dan dianggapnya tidak punya nilai apapun dalam rumah tangga, sehingga ketika kita dihadapkan pada perkara harta bersama seakan-akan wanita nggak punya apa-apa karena yang mencari adalah laki-laki. Padahal ketika dalam rumah tangga tanpa adanya perempuan, bagaimana seorang suami itu bisa bekerja ke kantor dengan rapi, dengan mengurus anak, bisa bersekolah, apalagi daring, harus standby. Masih dipandang bahwa perempuan yang mengurus rumah tangga saja itu tidak memberikan kontribusi apapun karena hanya berorientasi pada materi. Selanjutnya, bila terpisahnya suami istri, perempuan seringkali menjadi korban. Anak secara otomatis ikut perempuan, ikut ibunya, tanpa mengindahkan atau tanpa memperhatikan biaya anak itu gimana. Tapi dengan enaknya atau ringannya seorang suami atau ayah dari anak itu enggak memperhatikan itu. Nah, ini sebenarnya peran perempuan itu sangat besar di sini. Saat ditinggal laki-laki pun bisa kuat. Tanggung jawab terhadap anak tuh besar. Tapi masih dalam diskriminasi sebenarnya tanpa kita sadari. Kemudian ya suami cenderung mengabaikan tanggung jawab terhadap anak ketika dia sudah pergi, ya sudah ikut ibunya, saya nggak ngurusin, seperti itu. Nah, setelah lahirnya Perma nomor 3 tahun 2017, kita dituntut, kita diharapkan mampu mengakomodir atau mampu mengikis diskriminasi yang tadi tersebut. Mungkin itu hanya sekedar ya, masih banyak sekali yang tanpa kita sadari. Sepertinya di depan sini adalah pimpinan yang semuanya perempuan, termasuk Ibu Husnul, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan. Akan tetapi pernah nggak kita secara nggak sadar, oh sekarang seminar sehari semua pemateri adalah ibu-ibu. Kita lihat aja kemampuan ibu-ibu kayak apa. Itu diskriminasi menurut saya. Menurut saya, karena begini, bukan berarti kita itu tidak punya kemampuan, punya. Kalau tidak punya kemampuan, kita nggak bisa berbicara di sini, gitu. Kita nggak jadi pemimpin, kita tidak bisa membawa satker kita untuk WBK, WBBM, kan seperti itu. Itu terus, ya, gitu. Kemudian hakim harus menggali nusus seorang istri. Bukan hanya sekedar, oh dia yang pergi dari tempat tinggal. Perginya kenapa? Apa yang dilakukan suami, KDRT? Suami pergi, iya. Apakah itu nusus? Nah, hakim harus bisa menilai itu. Hak-hak perempuan yang kita akomodir tidak hanya yang diminta, tapi yang tidak diminta karena keawaman seorang istri, maka kita harus melindungi. Disitulah letak kita melindungi hak-hak perempuan dan anak. Seperti itu. Terus penyelesaian perkara harus tetap kita orientasikan adanya kepastian hukum dengan berorientasi perlindungan hukum terhadap
anak dan perempuan pasca perceraian, meningkatkan ex officio hakim terkait hak-hak perempuan dan anak. Dan Pengadilan Agama Negara berusaha berperan dalam melindungi atau berperan dalam melaksanakan perlindungan, menerapkan perlindungan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan Perma nomor 3 tahun 2017. Itu pertama kita memberikan informasi di garda depan, yaitu bentuknya adanya brosur. Kita sampaikan brosur. Bahkan PA Negara ketika sidang keliling, brosur itu kita sampaikan melalui desa-desa bahwa ini loh, ada hak-hak pasca perceraian terhadap anak dan perempuan atau perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Setidaknya baru sebatas itu karena banyak sekali. Kita memberikan informasi melalui brosur di dalam segala kegiatan, kemudian memberikan pemahaman kepada petugas jika ada yang datang, maka para pihak diberikan pemahaman terkait dengan hak-hak perempuan dan anak. Karena kita yakin tidak semuanya itu paham bahwa ada loh yang bisa dituntut, ada loh yang bisa kita minta terkait dengan hak perempuan dan anak. Dan untuk menentukan hak perempuan dan anak, saya pernah memang ini rangkuman saya yang saya sudah terapkan bahkan dari mungkin tahun 2017 sebelum adanya Perma ini, dalam penentuan mut'ah, idah, nafkah anak dan hal donah. Contohnya ketika penentuan mut'ah bagaimana? Kita kan harus jelas, harus dengan standar kemampuan, kelayakan dan kewajaran. Kemampuan itu dilihat dari mana? Dari kemampuan suami. Jika suami itu kemampuannya punya penghasilan 1 bulan itu 5 juta, terus dia hanya bersedia 500.000, itu kan nggak fair. Karena kemampuannya lebih. Kelayakan bagaimana? 500.000 itu nggak layak. Sementara dia sendiri untuk menghidupi dirinya sendiri 500.000 tidak cukup untuk 1 bulan. Kewajaran, wajar nggak jumlah seperti itu? Ketika suami mintanya 100 juta, sementara penghasilan laki-laki hanya 1 juta, itu kan nggak wajar. Kita akomodir. Dan saya pernah menerapkan penentuan mut'ah itu kita hitung itu berapa lamanya dia menikah. Setelah itu setidak-tidaknya saya pernah menghitung nafkah 1 bulan dikali 1 tahun. Jadi umpamanya nafkah 1 juta, setidaknya 12 juta. Ini mungkin konsep saya. Mungkin Bapak Ibu sekalian sebagai hakim punya konsep sendiri, karena setidaknya kita mengakomodir dengan kepastian hukum. Kemudian nafkah anak bagaimana? Ketika tidak terjadi kesepakatan. Saya pernah mengkonsepkan nafkah anak itu dihitung dari biaya makan sehari-hari standar daerah tersebut. Umpamanya standar daerah tersebut adalah 10.000 kali 3 dalam sehari, 30.000 kali 30.000 kali 30 hari. Jadi ketemu 900.000. Kita lihat kemampuan dari ayahnya bagaimana. Itu yang saya pernah konsep dan alhamdulillah tidak dibanding. Dan mereka merasa diakomodir. Atau nanti bisa dikembangkan untuk Bapak Ibu sekalian, karena memang kita dituntut untuk progresif, tidak hanya berpaku pada undang-undang, apalagi terobosan ini untuk Perma nomor 3 tahun 2017 itu terobosan, tapi bukan berarti kita harus letterlek, tapi kita harus berorientasi pada kondisi daerah, kondisi yang bersangkutan, dan masih banyak yang lain. Terkait dengan konsep itu, peran Pengadilan Agama Negara itu diterapkan tidak hanya dari informasi, akan tapi majelis hakim, mediator hakim dalam mediasinya juga memberikan pemahaman itu. Jadi tadi dari informasi, bagian informasi pendaftaran, posbakum, kemudian mediator hakim dalam proses mediasi. Kemudian peran aktif majelis hakim dalam memberikan pemahaman akan hak-hak perempuan dan anak, apalagi terkait dengan untuk pihak yang memang awam. Justru itu menjadi perhatian kita karena ketidaktahuannya. Itu peran aktif dari majelis hakim.
Kemudian optimalisasi ex officio para hakim dalam memutuskan perkara terkait dengan hak-hak perempuan dan anak. Yang selanjutnya yang sudah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Negara, yaitu tentang perlindungan hukum dalam administrasi kependudukan. Jadi setelah bercerai biasanya kan ada pemisahan kartu keluarga, dan saya pernah memang mengalami bahwa setelah bercerai kakaknya kan atas nama suaminya, mantan istrinya tidak boleh memproses pemecahan itu, bahkan dipersulit. Dan ini sebagai bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Negara, adanya inovasi yang MOU dengan Dukcapil, yaitu inovasi kami namakan inspirasi. Inovasi setelah perceraian, ubah akta dan status identitas. Jadi untuk perkara perceraian yang sudah selesai, baik itu perkara cerai gugat maupun cerai talak, setelah memang sudah ber-BHT ya, dikabulkan dan ber-BHT, mereka selain mendapatkan produk pengadilan, maka secara langsung mendapatkan KK, KTP, kartu identitas anak itu dengan status barunya. Yang tadinya menikah menjadi janda, duda, dan kakak itu nanti akan terkait dengan anak itu ikut di mana, berarti ikut di situ. Ini sebagai bentuk perlindungan yang selanjutnya. Kemudian terkait dengan terkait dengan hak pemeliharaan anak. Saya pernah menangani perkara Hadona. Saat itu perkara saya ada yang bukan dissenting opinion, tapi concurring opinion. Jadi merasa bahwa mending ditentukan 3 hari di sini, 3 hari di sana. Di sini bukan mementingkan atau bukan memperhatikan kepentingan anak, tapi di sini memperhatikan kepentingan orang tua. Nah, disinilah kita harus sensitif, kita harus responsif. Ketika hadonah itu bagaimana? Ketika harus meskipun dijatuhkan di bawah asuhan ibu, memberikan akses kepada anak itu jangan dibatasi 3 hari di sini, 3 hari di sana. Karena apa? Senyamannya anak itu. Ketika anak sudah nyaman di sini, terus kamu tuh punya jatah ke sini, itu bukan kepentingan anak. Jadi di mana the best interest of child-nya? Bukan itu, tapi itu namanya the best interest of parent. Dan itu kita harus responsif. Mungkin akhirnya perkara perceraian memang halal ya, akan tetapi dibenci oleh Allah, dan kita dalam mengadili, dalam menyelesaikan perkara harus sensitif gender, harus memberikan perlindungan hukum sekecil apapun. Kedudukan istri dan suami itu sama-sama punya peran penting. Nggak ada istri, nggak ada suami. Nggak bakalan jadi rumah tangga ketika pernikahan bukan 2 orang. Kemudian hakim dituntut untuk lebih sensitif gender terkait dengan implementasi Perma nomor 3 tahun 2017, meskipun kendala masih banyak, akan tetapi setidaknya kita ada usaha maksimal dalam penerapannya. Dan kesetaraan gender untuk perempuan bukan hanya untuk perempuan yang punya kemampuan saja, namun berlaku untuk perempuan yang lemah di setiap perannya. Dengan aktifnya peran setelah semua pihak terkait dengan dalam rangka perlindungan hukum ini, kita optimalkan untuk kedepannya dengan kerjasama dari semuanya dan dinas-dinas terkait. Mungkin itu saja yang dapat kami haturkan dari PA Negara. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.